kita bertemu kembali dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini saya Tony Wijaya dan ditemani oleh Alex Jiprang. Dan hari ini kita punya narasumber Saudari Deborah Stefani. Dan kita akan hari ini berbicara tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, Deborah, ada pertanyaan nih ya, apa saja peran Roh Kudus dalam hidup kita? Apa artinya hidup dalam roh? Jadi memang peran Roh Kudus itu sangat banyak ya di dalam kehidupan kita orang percaya. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus itu ngomong soal tentang Roh Kudus di Injil Yohanes, dia ngomong bahwa penolong yang akan datang ini bahkan lebih baik dibilang perannya di dalam kehidupan kita itu Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Artinya ketika kita ini hidup, kita kan adalah manusia berdosa. Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus itu di dalam diri kita untuk memperbaharui hidup kita. Jadi mungkin kita yang tadinya punya sikap-sikap buruk itu diubahkan oleh Roh Kudus. Begitu pula juga dengan buah Roh Kudus yang disebutkan oleh Paulus di Galatia yang pasal yang kelima, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan ada 9 disebutkan. Nah itu juga adalah salah satu, kalau misalkan kehidupan orang percaya menghasilkan buah Roh Kudus itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam diri. Demikian pula juga dengan Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu yang digunakan bagi kita semua untuk bisa melayani. Kalau misalkan hidup di dalam roh ya, kalau misalkan kita sebagai orang percaya tentunya kita haruslah hidup di dalam roh ya. Yang hidup di dalam roh itu seperti apa? Yaitu ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, hidup kita tuh juga dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, mungkin kita secara manusia berdosa, tentunya kita bisa salah mengambil keputusan yang akhirnya membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka Roh Kudus juga yang akan memimpin kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan itu adalah bukti, yaitu ketika Roh Kudus hidup di dalam orang percaya itu. Ya kan kita tahu ya, Deborah, kalau Roh Kudus ada di dalam hati orang percaya yang terus menyertai ya. Tapi gimana kita benar-benar tahu kalau Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan penghiburan waktu kita sedang jatuh di dalam pergumulan? Ya. Kalau misalkan kita ini kan hidup manusia hidup tidak seperti robot ya. Kita tetap ada yang namanya kehendak bebas. Maka dari itu kenapa juga kadang-kadang meskipun kita pun sudah orang percaya, kita tentunya masih bisa melakukan keputusan yang salah atau mungkin kita juga gagal gitu jatuh di dalam dosa. Itu sangat mungkin juga karena kita memang masih punya kedagingan gitu yang tentunya bertentangan dengan natur dari Allah, yaitu yang kudus, yang suci. Tapi kita punya natur manusia berdosa yang masih sangat-sangat lemah terhadap mungkin dosa itu sendiri. Nah, dari itu kalau misalkan kita itu hidup di dalam roh, itu juga ada satu kesadaran diri. Kalau misalnya saya bisa ngomong itu ya, kita harus juga emang dengan secara sadar, oke, saya mau hidup dengan pimpinan dari Roh Kudus. Jadi itu adalah kesadaran dari diri kita. Jadi dalam segala situasi gitu ya. Jadi iya. Misalnya ada istilah seeing is believing atau seeing is deceiving gitu. Nah, apakah jadi Roh Kudus juga bekerja gitu kalau kita sedang marah-marah atau kita sedang jatuh dalam dosa, apakah Roh Kudus juga tetap bekerja itu? Bagaimana? Iya, kalau bisa dibilang seperti itu ya tentu saja Roh Kudus itu terus ada di dalam diri kita dan terus bekerja di dalam diri kita. Karena seperti Alkitab juga menyatakan Roh Kudus itu di dalam orang percaya seperti sebuah meterai ya. Kalau di bahasa Inggris kan seal. Nah, seal itu kan sesuatu yang sifatnya itu bukan yang kayak saya mungkin pakai perumpamaan stiker gitu ya. Kalau stiker itu kayak ditempel, tapi nanti kalau dicopot gitu kan ya. Tapi enggak, seal itu sesuatu yang benar-benar dimeteraikan. Jadi mungkin sudah pernah dibahas di materi Kompas Iman sebelumnya tentang apakah orang percaya bisa ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya kan tidak mungkin Roh Kudus itu tidak meninggalkan orang percaya.
Dari itu ketika orang percaya mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin dia juga jatuh di dalam dosa ataupun marah-marah, itu juga tetap Roh Kudus tuh ada dan Roh Kudus tuh bekerja. Ya bekerjanya bagaimana? Ya saya ambil contoh saja ya, misalkan ketika mungkin kita emosi gitu sama seseorang gitu ya, dan mungkin kita kehilangan kontrol, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kasar saking kita marahnya kepada seseorang. Nah, Roh Kudus bisa bekerja dengan kemudian setelah kita selesai itu kita mungkin jadi aduh iya ya kayaknya saya salah ngomong deh tadi, ya saya seharusnya tidak melakukan hal itu gitu. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tuh bekerja ya, dengan cara yang bisa seperti itu. Jadi ketika kita pun juga melakukan dosa, di dalam hati kita itu Roh Kudus berbicara. Roh Kudus mengatakan bahwa ini tuh salah, ini tuh tidak boleh. Ayo kamu harus bertobat gitu. Ayo kamu harus tidak boleh melakukan itu lagi. Kemudian minta ampun sama Tuhan. Nah, itu bukti pekerjaan Roh Kudus. Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami itu juga kan. Ada saat-saat di mana kita mungkin marah-marah gitu ya. Tadi contohnya Pak Felix dengan marah-marah. Tapi kemudian kan pasti ada perasaan yang aduh nggak enak ya, apalagi misalkan yang kita marah-marahin adalah orang yang kita kasihi. Mungkin adalah kalau bapak-bapak punya anak marahin anaknya gitu ya, atau mungkin saya belum punya anak gitu, tapi saya punya orang tua, saya pernah misalkan kurang ajar sama orang tua saya. Kemudian ya Roh Kudus akan bekerja di dalam hati dengan mengatakan, wah ini tuh orang tua kamu loh, kok kamu kurang ajar sama orang tua kamu. Jadi kemudian juga membuat oh iya ya saya harus minta maaf sama orang yang saya telah sakiti. Itu adalah itu juga makanya kenapa yang namanya hidup di dalam Roh itu juga ya kita punya kesadaran diri. Jadi seperti kita tuh benar-benar tunduk ke dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi di dalam kita mengambil keputusan ataupun juga di dalam kita hidup, kita berelasi dengan orang lain, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Supaya ya kalau anak sekarang kan pakai istilah toxic relationship. Nah, bagaimana supaya di dalam berelasi itu juga bisa Tuhan tuh yang pimpin. Ya itu mengikuti pimpinan dan arahan Kudus. Supaya juga mungkin di dalam kita berelasi dengan orang lain itu juga tidak menjadi sebuah relasi yang saling menyakiti. Itu mungkin juga makanya kita perlu pimpinan dari Kudus. Ngerti? Jelas bro, saya dilanjutkan. Soalnya habis marah-marah kemarin. Oh, ketahuan ya. Ketahuan. Nah, kalau melihat buah-buah roh nih ya, ada juga orang-orang di luar sana yang mungkin bukan Kristen ya, tapi mereka juga hidup baik seperti apa yang ditulis dalam buah-buah roh tadi ya. Nah, apakah itu juga pekerjaan Roh Kudus? Ya, memang banyak orang juga yang bukan orang Kristen gitu kan ya, yang wah mereka sangat dermawan gitu kan ya, atau mungkin juga bahkan wah orang Kristen kalau jadi bos kok lebih menyiksa gitu ya, atau kalau orang yang bukan orang Kristen malah jadi bos baik hati gitu ya. Jadi apakah yang orang non Kristen baik hati ini tuh dia karena pekerjaan Roh Kudus? Kita perlu satu hal yang terlebih dahulu yakin bahwa kan memang Roh Kudus itu ada di dalam hati orang percaya, orang yang sudah percaya. Nah, kalau misalkan orang yang tidak percaya tetap bisa baik itu karena ada yang namanya anugerah umum atau common grace. Jadi memang Tuhan memberikan anugerah umum kepada semua orang. Jadi ini orang percaya maupun tidak percaya. Kenapa di dunia ini tuh bisa maksudnya sampai saat ini jika tanpa anugerah umum Tuhan, saya yakin dunia akan jauh lebih kacau dari sekarang. Karena ya kita tahu lah ya, maksudnya memang kedagingan manusia, dosa itu merusak segala lapisan di dalam bumi ini gitu, sehingga relasi manusia ataupun diri manusia sendiri pun cukup berat. Tapi Tuhan tuh memberikan yang namanya hati nurani. Kan hati nurani itu kan adalah anugerah umum. Jadi artinya yang orang pun juga memilikinya. Jadi makanya dia masih bisa punya yang namanya nilai-nilai moralitas yang baik. Gitu. Dia masih punya kalau lihat orang mungkin bisa belas kasih, bisa berempati gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita melihat buah roh misalkan murah
kemurahan hati. Itu ya juga orang non Kristen pun juga bisa melakukan itu karena memang ada anugerah umum dari Tuhan. Jadi lebih tepat disebut anugerah umum dibandingkan dengan pekerjaan kudus. Karena memang pekerjaan kudus itu harus diberikan untuk orang yang sudah percaya, yang punya relasi khusus gitu dengan Tuhan ya. Iya, yang memang benar-benar orang yang sudah percaya mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, itulah yang menerima Roh Kudus dan tinggal di dalam hati kita pada hari ini gitu ya. Maka dari itu ini juga menjadi pengingat kan ya, jadi bagi kita, wah kita ini sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah Roh itu di dalam kehidupan kita, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri, apakah kita sudah memilikinya? Mungkin jadi pertanyaan ini sangat bagus itu ya, menjadi pengingat kita, wah iya ya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan yang justru sudah mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita, seharusnya justru lebih melakukan dan menghasilkan buah Roh Kudus itu dong, daripada orang-orang yang tidak belum percaya tapi mereka bisa berbuat baik, ataupun juga orang bahkan bilang mungkin orang Kristen terlihat justru kok lebih tidak baik gitu. Nah, itu menjadi pengingat semua gitu ya. Sebagai orang Kristen kita sepatutnya yang menghasilkan buah Roh Kudus itu di dalam. Iya, jadi melalui pembelajaran kita hari ini kita diingatkan ya, dan bukan hanya diingatkan kalau kita memiliki Roh Kudus yang tetap di dalam hati kita, yang terus memimpin di dalam kehidupan kita, juga kita diingatkan untuk bisa hidup lebih baik, juga kita dihiburkan dan dikuatkan kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, kita sudah 3 minggu belajar tentang Roh Kudus, dan tonton terus pembinaan-pembinaan di konten pembinaan Hosana, dan hanya melalui 15 atau 25 menit saja kita bisa mendapatkan begitu banyak wawasan yang mendalam dan yang bisa menumbuhkan iman kita. Tonton terus channel kita. Sampai ketemu minggu depan di Katekismus Heidelberg. Tuhan memberkati.